Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Eka Abrar yang selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan informasi untuk kita bersama. Hari ini kita akan belajar branding. Belajar branding kepada siapa? Tentu kita belajar branding kepada ahlinya, yaitu ahli branding nomor 1 di Indonesia. Siapa itu? Yaitu Mas Ipang. Jadi konsultan komunikasi dan branding. Klien beliau mulai dari korporasi besar, lembaga negara, sampai partai politik. Nah, beliau juga membantu personal branding dari kepala daerah, anggota DPR, sampai presiden. Saat ini mungkin lebih dari 800 iklan yang sudah dibuat oleh Mas Ipang Wahid. Kawan ya. Sebelum kita melanjutkan kuliah kita dengan Mas Ipang Wahid, jangan lupa untuk mendukung channel saya ini dengan cara subscribe, like, and share. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa selalu memberikan pelajaran, motivasi, inspirasi untuk kita bersama. Oh iya, kita tunggu ya, mulai dari 1, 2, 3 untuk subscribe channel ini. Terima kasih kawan-kawan dan selamat menikmati. Baik, Bapak Ibu, mahasiswa MM dan juga dari tamu dari luar, saya pikir saya tidak perlu lagi memperkenalkan, sudah diperkenalkan berkali-kali sampai juga pada jumlah nilai yang diterima oleh Mas Ipang Wahid sudah disebutkan oleh Pak Marta tadi. Kita langsung aja ya, karena mungkin waktu kita juga tidak terlalu lama, sampai setengah 12 mesti selesai. Kita sambut Mas Ipang Wahid, berikan aplaus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih, saya kebetulan ini bukan nggak lagu daftar nih, di depan kawan-kawan semua nih. Waktu pertama dikirimin fotonya ini saya bilang, wah gila, untung saya nggak bisa mau maju jadi pilgub. Ada fotonya gede banget di situ. Saya menarik ya, jadi datang ke sini ini pertama kali diundang sama Bu Dokter. Saya selalu tertarik karena bagi saya kasih ilmu atau sharing knowledge dalam macam itu adalah prioritas yang paling utama bagi kita semua, saya rasa. Yang kedua juga berada di 1 tahun terakhir ini saya agak berbeda karena diminta untuk membantu di Komite Ekonomi Industri Nasional. Jadi Presiden meminta kami semua 20 orang untuk menjadi anggota KEIN yang kasih bikin kajian sama kasih rekomendasi untuk Presiden untuk beberapa industri. Nah, karena bidang saya industri kreatif, jadi urusannya begini. Jadi sekarang kalau saya tadi sebagai sutradara atau orang kreatif yang pakai jeans, sekarang di mobil bajunya 2. Ada baju batik, ada baju, kalau presiden harus baju putih, jadi kita harus nyari baju putih. Dan dikeluarin. Saya akan mulai, jadi saya coba ngerangkum macam-macam hal. Jadi kemarin sudah ngobrol di kampus, di Andalas, di kuliah umum kemarin sebelumnya, terus Pagub dan beberapa SKPD gitu. Nah, saya coba ngerangkumin yang agak berbeda sekarang, artinya saya coba supaya dalam 2 jam ini semua manfaat. Saya mau coba menjauh dari teori-teori karena mungkin teman-teman lebih paham daripada saya, tapi saya coba kasih beberapa experience yang kayaknya banyak yang menarik. Nah, sebelum kita mulai, jadi saya coba ngasih tahu bahwa banyak orang lupa bahwa the power of storytelling itu luar biasa. Nah, jadi tema saya adalah empowering a brand through storytelling. Nah, storytelling seperti apa? Ini salah satu iklan yang bagi saya sangat suka karena saya mau mulai dengan sebuah iklan. Ya, saya memang dulunya sampai sekarang walaupun saya sekarang agak jarang,
sutradara iklan, tapi sekarang lebih sering kepada branding consultant. Ini lahirnya iklan ini adalah pada waktu dulu pihak klien ingin sesuatu yang sangat serius, tapi saya patahkan menjadi sesuatu yang sangat tidak serius. Saya bilang sama mereka bahwa sesuatu yang serius itu belum tentu mencapai apa yang kita mau, tapi sesuatu yang tidak serius belum tentu juga tidak mencapai apa yang kita mau. Nah, akhirnya keluarlah iklan ini. Sekolah kita akan kedatangan internet. Dengan internet, kita bisa tahu apa saja. Kirim surat, dan lain-lain. Internet itu pasti gede banget. Internet mau datang di sekolah. Pakai sendal ya nak, biar nggak kesetrum. Kata Pak Guru, internet bisa dipakai untuk kirim surat. Kayak Papa sih ya. Kalau gitu, internet tahu rumah Siwati. Saya mau ketemu David Beckham sama internet. Oi, Din! Internet bisa dipakai untuk lihat-lihat jenis tanaman. Hebat, oi. Pokoknya internet bisa tahu semuanya. Kalau gitu, motor Bang Udin yang hilang bisa cari di internet. Wah, hebat. Kalah dong ke Somad. Pak Ustadz, main internet nggak dosa kan? Sep, internet mau datang. Wah, kita kudu waspada dong. Lawan dulu nih. Pasti kamu kenalan cewek lain di internet. Insya Allah besok internet datang, Bu. Besok. Jadi dengan internet, kita bisa cari informasi apapun yang kita inginkan dengan cepat dan mudah. Biar di desa, kita bisa lihat dunia. Jadi kalau kita ngomong masalah fokus, jadi fokusnya di internet aja. Walaupun sepanjang itu ceritanya, kita fokus cuma di internet, terus kita lebarin semua ceritanya kemana-mana. Nah, kita baru melihat ini kan Telkom di ujungnya. Itu juga sensornya pelan sedikit. Jadi kemarin tuh kliennya bilang, ini saya mau taruh di depan, jangan Pak. Jadi saya nggak mau, saya pokoknya di belakang begitu orang. Tadi saya selalu kalau lihat iklan ini, yang saya tungguin komentar orang adalah pada waktu melihat logo Telkom. Begitu saya dengar orang tadi pada bilang Telkom, ya sudah. Karena artinya memang itu yang kepengen didapetin. Jadi secara subtle, secara halus. Kita akan ngomongin bukan cuma iklan, kita akan ngomongin masalah branding secara keseluruhan. Pasti Bapak Ibu sudah sangat paham tentang masalah si branding ini. Pasti ilmunya juga udah banyak dari buku macam-macam, apalagi dosennya Bu Doktor, jadi udah pasti lebih hebat lah. Ini sedikit aja, ini secara yang sangat mudah bagi saya kemana-mana kalau saya ceritakan beberapa klien maupun saat kasih kuliah, saya cuma ngasih pendekatan seperti ini. Ada prospek, ada pembeli, ada pelanggan. Kita kenal dengan masalah, dengan marketing si 4P ini. Nah, posisi branding itu adanya di sebelah mana? Buat lebih memudahkan kita, saya menyebutnya brand ambassador, which is loyalis. Disinilah kita bermain, si branding ini. Artinya dari mulai tahapan pembeli, menjadi pelanggan, untuk kemudian menjadi brand ambassador atau loyalis itu, kita berkutat di si branding ini. Pasti Bapak Ibu semua paham. Kalau saya selalu bilang, branding itu tugasnya membuat hot buyer always hot. Ini Pak Bianto juga selalu ngomong hal yang mirip-mirip seperti ini. Jadi saya taruh Facebook ke situ biar ngingetin aja, tugasnya branding itu bikin selalu hot terus. Secara simpel, kita semua tahu bahwa branding adalah apa yang orang katakan, rasakan, dan pikirkan mengenai produk kita, jasa kita, perusahaan kita, ataupun daerah kita. Itulah branding. Jadi yang branding itu adalah, kalau bahasa Padangnya adalah brand is not what you say it is,
Tapi brand is what they say it is. Jadi bukan kita yang ngasih tahu, tapi orang yang ngomong tentang kita. Itulah branding. Jadi kita nggak bilang, wah brand saya gini-gini, brand saya hebat, brand saya bagus. Nggak ada. Orang yang akan bilang bahwa, brandnya Pak Ipang bagus ya. Nah itulah branding. Mengapa kita harus branding? Ini sangat penting. Jadi tujuan utama dari branding adalah is to get more people to buy more stuff for more years at higher price. Artinya, biar orang-orang ini membeli barang kita untuk periode yang lebih lama dengan harga yang lebih tinggi. Intinya seperti itu tugasnya branding. Kalau nggak kayak gini, kita nggak usah branding. Kalau cuma buat jual-jualan biasa, apa-apa. Jadi branding itu supaya long lasting, supaya sustainnya lebih terasa. Kalau tangga brand ini, brand ladder, paling bawah itu adalah awareness. Kita dikasih tahu, ada provinsi, ada kabupaten Bukit Tinggi lah, ada tempat namanya Bukit Tinggi. Orang consider, saya mau ke Bukit Tinggi, apa saya mau ke Pariaman ya? Bukit Tinggi aja. Ya sudah, dari consider kita naik jadi preference. Kita pergi ke Bukit Tinggi, sampai di sana kita lihat jam badan, kita segala macam dingin, kita puas. Kalau sudah puas, lama-lama kita nagih mau balik lagi ke Bukit Tinggi. Seperti halnya kalau di sini sudah menjadi loyalty adalah toko durian itu di pinggir jalan tuh, yang tadi malam kita kesana, apa namanya? Gantian. Saya loyalis Gantian karena bagi saya itu luar biasa. Durian Padang lebih hebat daripada durian Medan kalau bagi saya. Jadi saya adalah loyalis dari Gantian. Saya selalu bilang ke semua orang bahwa Gantian itu the best di Indonesia karena ada ketannya, ada segala macam. Jadi tanpa harus mereka ngomong, tanpa harus yang punya toko ngomong, saya sudah menjadi brand loyalis daripada Gantian. Karena apa? Karena ya experience saya itu membuktikan untuk itu. Jadi dari mulai awareness, pertama kali saya ke sana tuh beberapa tahun yang lalu, saya ke Sumatera Barat ini dari tahun 94. Saya bikin iklan macam-macam di sini, segala macam, sering sekali. Kebetulan Pak Gub kawan saya lama, jadi lebih sering lagi di sini. Nah ini yang harus kita consider. Jadi membangun brand itu harus bertahap. Jadi setiap tahap itu tergantung sama kesuksesan tahap sebelumnya. Dari consider harus sukses dulu awareness-nya. Tanpa awareness sukses nggak akan pernah bisa. Nah ini yang tadi saya bilang. Sayang saya nggak mau gambar durian. Prosesnya itu sebenarnya simpel ya. Jadi proses branding, kita harus menentukan dulu brand DNA kita. Produk yang kita keluarkan kita harus paham brand DNA-nya seperti apa. Baru kemudian kita bisa keluar dengan slogan. Jadi nggak ujuk-ujuk, wah ini begini slogannya gini aja ya. Ntar dulu kita belum tahu nih brand DNA kita seperti apa, karakteristik dari kita seperti apa. Nah, ini harus kita cari tahu si brand DNA. Jadi apa itu brand DNA? Simpelnya gini, sesuatu yang melekat, membedakan kita dengan yang lain dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Cuma ada di kita aja. Iya. Coba bayangin kalau Cak Lontong namanya kita ganti sebagai sang pembeda atau sang penguasa, kan nggak masuk. Ya dia harus Cak Lontong karena memang harus yang punya karakteristik dengan gayanya gitu, stylenya seperti itu. Itulah yang nggak bisa ditemukan di tempat lain. Ini contoh yang paling gampang. Malaysia. Di bawah sini tulisannya Malaysia Truly Asia. Ini tagline mereka. Ini nggak ujuk-ujuk, ini nggak tiba-tiba mereka keluar dengan ini atau mereka klaim, enggak. Malaysia itu satu-satunya negara di Asia yang memiliki 3 ras utama sekaligus. Ada Melayu, ada Cina, dan ada India. Itu hampir merata semuanya. Itu dia kenapa mereka keluar dengan ini. Satu-satunya negara ini akhirnya Truly Asia. Kalau kita bilang Filipina, Truly Asia, masuk nggak? Enggak, karena mereka brand DNA-nya tidak seperti itu. Indonesia juga enggak, karena jomplang antara Melayu sama Cinanya juga jauh gitu loh. Nah, jadi memang beda-beda gitu loh.
Ini mereka punya kekuatan bagus untuk brand DNA yang kemudian diturunkan menjadi slogan mereka. Jadi brand DNA jadi slogan. Itulah Malaysia Truly Asia. Nike itu brand DNA-nya adalah limitless possibilities of human potential. Artinya nggak ada batasan. Jadi potensi manusia itu nggak ada batasan. Mereka keluar dengan let's do it, lakukan. Kalau di Adidas, saya rasa mirip-mirip karena olahraga itu pasti semua mirip-mirip. Impossible is nothing. Jadi harus ada core-nya gitu loh. Semua dulu baru diturunin. Ini adalah what to say-nya. Kita mau ngomong apa? Ini keluarnya seperti ini. Kalau di India, sekarang India mau membesarkan sektor industri mereka, memposisikan India sebagai negara pembuat. Karenanya mereka bikin slogan Make in India, bukan made, bukan dibuat, tapi buat di India. Jadi ngajak orang, jadi ngajak negara lain, yuk kita invest di India, karena India bisa segala macam. Kalau turisnya mereka masih pakai Incredible India, tapi kalau di importnya mereka pakai ini. Artinya tiga-tiga ini punya brand DNA yang sangat jelas. Nah, sekarang saya tanya kawan-kawan semua di sini, kalau lihat Sumatera Barat, dari makanannya, kalau makanannya kebayangnya apa? Oke. Memvisualkan makanannya atau memposisikan makanannya gimana? Apakah sesuatu yang sangat kalem atau sesuatu yang sangat lembut atau gimana? Atau sesuatu strong, ekspresif, meledak, panas, ya kan? Jadi sesuatu yang sangat meluap-luap, hot gitu ya. Kalau ngomongin bajunya, mirip-mirip kan? Warnanya kan keras-keras, merah, menjereng ya. Itu kan semua sama. Nah sekarang kalau kita keluar. Last year, Prime Minister Narendra Modi announced the Make in India campaign. This very ambitious campaign has gained wide appreciation and popularity within India and worldwide. We Indians are quite familiar with the term Made in India. Hey, it's not about that popular song. This is different. It's Make in India. So, what's the difference between Made in India and Make in India? Made in India simply applies to the goods which are manufactured in India. Whereas there are different perspectives to Make in India. Sometimes it's a humble request for the companies or an order to Make in India. Actually, it's an open invitation showcasing India's potential to the rest of the world. We can be a great manufacturing destination, you know. Till now, we were not that much into manufacturing, and hence we import a lot and export less. That means there's a lot of money going outside the country. If we become a manufacturing hub, we produce more and sell to the rest of the world and increase the money which comes in. That's exciting. To become a manufacturing hub, there are 4 requirements: skilled labor, ease of doing business, good infrastructure, and low costs. Skip, ini yang berikutnya. Kreatif itu nempel di semuanya. Jadi positioning Korea sekarang ini kreatif. Karena memang selama 1,5 dekade ini Korea memang pol-polan untuk ngomongin kreatif.
Ini semua didesain kayak K-pop apa segala macam itu nggak keluar sembarangan, nggak. Semua didesain, semua diatur, pemerintahnya ikut campur, pemerintahnya nentuin positioning mereka, DNA mereka, core value mereka, positioningnya jelas. Makanya sekarang mereka pergi dengan kreatif Korea. Kalau ini kita taruh di Singapura, masuk nggak kreatif Singapura? Nggak bisa, karena memang Singapura tidak terkenal, nggak ada S-pop, nggak ada, adanya K-pop. Jadi ya kreatif ya pasti Korea karena seperti itu.